Nah, gua hari ini akan membahas UEFA Nation League karena beberapa hari lagi UEFA Nation League akan mulai bertanding. Kita lihat UEFA Nation League. Ya, kita cari pengertian UEFA National League itu adalah sebuah liga yang berisikan tim-tim dari konfederasi UEFA atau Eropa yang dimana ada beberapa tim di sana. Tiap liga terdapat beberapa grup seperti di Liga A terdapat 4 grup dengan 4 tim yang di sana sudah dibagi menjadi 3 grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 berdasarkan undian dan berdasarkan peringkat. Sedangkan di Liga B, di sini kita melihat juga dengan ada 4 grup dengan 4 isian yang sama seperti grup A, dan di sini kita lihat di Liga C ada 4 grup juga dengan rincian 4 klub satu grup, dan di Liga D kayaknya ada formasi yang berbeda. Di sini ada beberapa grup, hanya ada 2 grup, dan di grup 2 hanya ada 3 tim. UEFA Nation League di sini seperti di Liga A, B, C, D itu liga berkasta seperti Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 yang ada sistem degradasinya dan promosinya seperti di Liga A ini yang peringkat pertama lolos ke babak selanjutnya yaitu babak semifinal, dan peringkat 4 dipastikan degradasi ke grup B UEFA Nation League ini. Demikian juga sama sampai di Liga D mentok. Ini tujuannya adalah untuk mengisi dari laga persahabatan dan bukan laga kualifikasi ya, walaupun ada beberapa pemenang dan playoff akan masuk Euro. Tapi di sini UEFA Nation League murni lain kompetisi ya. Ini mengisi untuk jeda timnas supaya berimbang lawannya dan bisa dapat meningkatkan timnas dari timnas yang ada di Eropa ya. Kita bahas dari Liga A. Di sini ada di grup 1 ada Polandia, ada Netherlands yaitu Belanda, dan Italia dan Bosnia Herzegovina ya. Kayaknya Bosnia ini adalah promosi dari Liga B. Di grup 2 ada Belgium, Iceland, Denmark, dan England. Di sini grup 3 ada Swedia, Prancis, Portugal, dan Kroasia. Kayaknya Kroasianya ini dari Liga B, sedangkan di sini Denmark dari Liga B di grup 2. Di grup 4 ada Jermani, Switzerland, Spain, dan Ukraine. Di sini nanti tiap juara grup akan lolos babak semifinal dan bermain di tempat yang ditentukan UEFA nanti. Kita bahas di Liga B, Liga nomor 2. Ada Austria, Romania, dan Irlandia Utara, ada Norwegia, ada Republik Ceko, ada Skotlandia, ada Slovakia, dan ada Israel. Di sini ada Zanzibar. Di grup 3 ada Rusia, Turki, Hungaria, Serbia. Di grup 4 ada Bulgaria, Ireland, Wales, dan Finlandia. Di Liga B, ini di Liga C ada grup 1 Montenegro, Luxembourg, Cyprus, Azerbaijan itu yang beribu kota Baku, ada Estonia, ada North Macedonia, ada Armenia, ada Georgia, ada Yunani di grup 3 bersama Slovenia dan Moldova dan negara baru Kosovo yang baru merdeka 2006. Ada Albania dan Belarus, Lithuania, dan Kazakhstan di grup 4. Sedangkan di Liga D ada Latvia, Andorra, Malta, Faroe Islands di grup 1. Di sini adalah tim-tim bawah dari UEFA yang mungkin sebanding dengan timnas Indonesia mungkin. Ada grup 2 yang grup jarang menang, San Marino, Liechtenstein, dan Gibraltar. Ini adalah juru-juru kunci dari kualifikasi Euro biasanya. Oke. Kita mulai bahas jadwalnya di tanggal 4 September. Di Liga A kita bahas pertandingan dari Jerman versus Spanyol. Kita memilih laga-laga utama di sini. Akan bermain di Stadion Mercedes Arena di Stuttgart pada tanggal 4 September 2020 nanti. Spanyol akan bertemu dengan Jerman.
Kita lihat head to head langsung di sini. Jerman bertemu dengan Spanyol tahun 2018 1-1, di mana bertemu di laga persahabatan ya, laga persahabatan resmi, dan Spain Jerman 0-1. Bertemu di coba lagi dan Spain Jerman 0-1 dimenangkan oleh Spanyol di babak semifinal Piala Dunia tahun 2010. Itu sudah lama. Kita melihat dari overall dari Jerman mengalami kemenangan 4 kali dan 1 kali seri. Jerman berhasil menaklukkan Irlandia Utara 6-1, Jerman mengalahkan Belarus 4-0 dan mengalahkan Estonia 0-3, dan seri lawan Argentina 2-2 di laga uji coba, dan Netherlands Island Jerman 0-2. Sedangkan Spanyol habis membantai Romania di kualifikasi Euro 5-0 dan membantai Malta 7-0, dan sisanya seri lawan Sweden dan Norway, dan kemudian menang lawan Faroe Islands. Karena belum main, standingnya masih 0. Ya, saya di sini memperkirakan yang menang adalah Jerman karena dari komposisi head to head, maksudnya 5 laga terakhir Jerman mengalami 1, 2, 3, 4 kali kemenangan, dan selanjutnya di Spanyol juga mengalami 3 kali kemenangan buat seri di sini. Dan di head to head walaupun Spanyol 3 kali menang, 1 kali seri, dan Jerman 1 kali menang. Di UEFA Nation League ini saya memprediksikan Jerman menang tipis 2-1 atau 1-0. Kita kembali ke laga utama. Di sini kita melihat Ukraine versus Switzerland. Di sini saya prediksi Swiss akan menang lawan tim ini di Arena Lip. Oke, nanti kita bahas jadwalnya aja. Italia versus Bosnia, Netherlands versus Poland, Belanda versus Polandia, Islandia versus England, Denmark versus Belgia, Swedia versus Prancis, dan Portugal versus Kroasia. Ini bermain tanggal 4 September nanti. Dia jadwal Liga B di sini. Bulgaria versus Irlandia, Rusia versus Serbia, Turki versus Hungaria, Finlandia versus Wales, Romania versus Northern Ireland, Slovakia versus Czech Republic, Republik Ceko, Skotlandia versus Israel, Norway versus Austria. Di Liga C kita melihat picture lagi. Slovenia versus Yunani, Moldova versus Kosovo, Lithuania Kazakhstan, Belarus Albania, North Macedonia Armenia, Azerbaijan Luxembourg, Estonia versus Georgia, Cyprus versus Montenegro. Kemudian di kasta terakhir Latvia versus Andorra, Faroe Islands versus Malta, dan Gibraltar versus San Marino. Oke, hari ini kita sudah membahas UEFA Nation League tahun 2020-2021 berdasarkan fase grup. Itu prediksi-prediksi laga penting bisa ditonton di channel saya di video-video selanjutnya. Dan hari ini kita juga membahas UEFA Nation League musim lalu. Sebagai contoh bayangan apa UEFA Nation League. Di sini UEFA Nation League ada 3 grup dulu, 3 tim, 4 grup di sini. Promosi yang peringkat pertama akan masuk ke playoff. Dari pemenang-pemenang itu ditemukan di semifinal Portugal versus Switzerland 3-1 dan Netherlands 3-1 versus England. Kemudian ditemukan di final dan Portugal menjadi juara dan ada perebutan tempat 3 yaitu dimenangkan oleh Inggris. Setelah itu bermain di Portugal. Itulah bayang-bayangannya. Yang berada di Jerman dan Iceland dan Poland, Kroasia turun ke Liga B. Tapi di sini di UEFA Nation League tahun 2020-2021 Jerman masih ada di sini ya. Mungkin degradasinya dibatalkan atau gimana, nggak ngerti. Atau terjadi perubahan sistem di UEFA Nation League apa. Kalau mendegradasikan tim-tim besar maka akan terlihat kurang seru ya. Tapi ini sudah format baru, ada 4 grup dan 4 tim. Sekian, nanti saya akan prediksi lagi laga-laga penting.